きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。 Halo teman-teman, kali ini Gundam akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 122. Tapi jangan lupa, bila teman-teman yang baru datang di channel ini, untuk tinggalin jejaknya. Oke, gak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Pertarungan Sakura dan Momichikawa kini sudah usai. Terlihat mereka berdua sudah berjalan pergi beriringan. Di saat perjalanan, dengan kesalnya Sakura mengatakan, Cok, kenapa dingin banget? Momichikawa menanggapi, jangan teriak, itu malah ngebikin memarnya makin sakit. Sakura menjawab, ini salahmu karena memukul perutku langsung. Momichikawa mengatakan, memar di sisi kiriku akibat tendangan anehmu itu sakit banget sampai berdenyut. Dan setelah beberapa saat, ternyata Sakura diajak ke rumah Momichikawa. Di saat Momichikawa membuka pintu, Momichikawa mengatakan, maaf soal jaketmu, tapi untungnya nenek nggak sampai basah. Sakura menanggapi, iya, kalau gitu balikin dong, aku mau pulang. Momichikawa menjawab, apa? Masuklah. Kalau pergi begitu, kok bisa sakit? Mendengar itu, Sakura pun sampai bengong. Hah? Tetapi Momichikawa mengatakan, sekalian makan malam di sini. Soalnya masih ada sisa makanan. Sakura menjawab, aku nggak lapar. Momichikawa pun lalu melihat Sakura, mengatakan, bilangnya sih begitu. Padahal dari tadi perutnya keroncongan. Dengan malunya, Sakura pun lalu masuk saja. Momichikawa memberitahu, kamar mandinya di situ. Aku akan ambil baju ganti. Sana mandi dulu. Sakura pun sampai kaget. Hah? Mandi? Momichikawa menjawab, ya iyalah. Emangnya mau jalan-jalan dengan kondisi kayak gitu? Sakura menjawab, maksudku enggak. Momichikawa mengatakan, kalau gitu cepat sana. Dengan lucunya, Sakura lalu masuk saja. Kamar mandinya di sini. Namun terlihat Sakura sangat kagum, mengatakan, wah, semua barangnya lengkap, terus tertata rapi. Bukannya dia tinggal sendirian. Sakura pun lalu pergi mandi saja. Namun terlihat pakaian Sakura hanya ditaruh di depan pintu. Dan di saat Sakura mandi, Momichikawa memberitahu ke Sakura, ini baju bersihnya, aku taruh di atas mesin cuci. Sakura yang mendengar menjawab, oke. Sakura lalu lanjut mandi saja. Di saat Sakura mandi, Momichikawa pun sampai heran. Berisik banget sih. Setelah beberapa saat, Sakura pun sudah selesai mandi dan lalu memakai baju yang sudah disiapkan Momichikawa. Mengatakan, baunya beda, tapi sebenarnya nggak buruk sih. Momichikawa yang melihat Sakura sudah selesai, Momichikawa mengatakan, udah selesai, sini dulu bentar. Aku lagi ngeringin bajumu. Sekarang kau yang lanjutin. Aku juga mau mandi. Sakura pun hanya diam saja. Momichikawa lalu menoleh. Hei, kau dengar nggak? Momichikawa yang melihat Sakura menggunakan pakaian Momichikawa. Itu membuat Momichikawa sampai nyengir. Sakura sampai kesal. Apa? Momichikawa menjawab, padahal aku pilih baju paling kecil yang aku punya. Sakura sampai kesal. Siapa yang kau bilang kecil? Momichikawa menjawab, aku nggak bilang begitu. Sakura mengatakan, mukamu jelas banget ngomong begitu. Momichikawa pun lalu memberikan hadiahnya ke Sakura. Dan Momichikawa lalu pergi untuk mandi. Dan di saat itu, Sakura pun sampai bengong melihat seisi rumah Momichikawa. Namun, di saat Sakura melihat tempat semua keluarga Momichikawa, Sakura lalu mendekat. Sakura mendoakan mereka semua. Setelah beberapa saat, Momichikawa sudah selesai mandi dan dia lalu lanjut memasak.
Dan Sakura juga masih mengeringkan bajunya. Dia mengatakan, ini ngeselin banget. Ini nggak kering-kering. Kau nggak punya yang lebih kenceng? Mami Chikawa menjawab, jangan protes soal dryer orang lain kalau kau numpang di rumah mereka. Sakura pun hanya bisa mengira. Mami Chikawa mengatakan, hei, makan malamnya sudah siap. Sana duduk. Sakura pun lalu menoleh dan duduk di meja makan. Mami Chikawa yang menyiapkan makanan, Mami Chikawa mengatakan, rasanya seperti sudah lama sekali. Sekarang makanlah. Mereka berdua pun lalu makan bersama. Dan tak lupa juga, mereka berdua juga berdoa. Terima kasih atas makanannya. Terima kasih. Sebelum Sakura memakan, Sakura mengatakan, ini kelihatannya enak banget. Kenapa? Nggak ada apa-apa kok, hanya saja. Sakura pun sampai diam. Mami Chikawa menanyakan, kenapa lagi? Ada yang nggak kau suka? Sakura menanyakan, kau bikin semua ini sendirian kan? Mami Chikawa menjawab, iya. Sakura mengatakan, kau itu pengen jadi chef ya? Mami Chikawa sampai kaget. Apa? Enggak juga sih, siapapun bisa bikin begini. Udah makan aja. Sakura pun lalu makan saja. Dan ternyata makanan itu enak banget. Sakura pun lalu memakan saja, sembari mengatakan, kau benar-benar cocok jadi chef. Kau pasti jago banget. Mami Chikawa menanggapi, udah aku bilang, ini biasa aja. Semua orang juga bisa. Sakura mengatakan, itu nggak benar. Aku nggak bisa masak kayak gini. Aku belum pernah bikin yang seperti ini. Mami Chikawa menanyakan, kalau begitu biasanya kau makan apa? Sakura menanggapi, biasanya aku ke Potos atau beli apa saja yang ada di jalan pasar. Mami Chikawa menanyakan, oh, kau tinggal sendirian? Sakura menjawab, iya. Namun tiba-tiba Sakura lalu bengong menanyakan, apa? Pasti ada maksud sesuatu kan? Mami Chikawa menanggapi, apa katamu? Kau lagi cari ribut ya? Sakura menanggapi, bukan, tapi mukamu tadi aneh. Mami Chikawa menanggapi, muka apa? Lupakan, kau nggak boleh datang ke rumahku. Sakura menanggapi, jadi aku boleh datang atau enggak? Mami Chikawa menanggapi, sayang sekali, padahal aku mau masak apapun yang kau mau. Mendengar itu, Sakura pun sampai kesal, mengatakan, mukamu nggak aneh kok, sama sekali enggak. Mami Chikawa menanggapi, kau narik ucapanmu. Sakura pun sampai kesal. Mami Chikawa mengatakan, lihat tuh, kok kelihatannya putus asa banget. Apa ada makanan yang pengen kau makan banget? Mami Chikawa yang kembali membayangkan Sakura lalu mengatakan, kau tahu, sesekali kau bisa datang aja ke sini buat makan. Dari situ Sakura lalu menanyakan, kau tahu cara bikin omres? Mami Chikawa menjawab, omres? Iya, aku tahu. Oh ya, kau bilang pernah makan di Potos. Omres itu salah satu menu andalan mereka. Sakura menjawab, ya, itu satu-satunya yang pernah aku makan di sana. Mami Chikawa menanyakan, cuma omres itu satu-satunya yang kau makan? Memangnya kau suka omres banget ya? Sakura pun sampai kesal. Apa sih? Emangnya salah ya? Mami Chikawa lalu menanyakan, tunggu, bentar. Kau bakal ngebandingin masakanku sama masakan profesional gitu? Sakura menjawab, enggak. Aku nggak bermaksud membandingkan apapun. Mami Chikawa menanyakan kembali, kau pasti bakal menilai masakanku kan? Dengan malunya, Sakura menanggapi, ini bukan kompetisi. Mami Chikawa mengatakan, aku tidak akan membuatmu omres apapun selain itu. Sakura pun sampai kesal. Kenapa tidak? Mereka berdua pun terus berbincang. Dah lanjut nanti ya. Terima kasih teman-teman. Bila mau share, link ada di deskripsi.